Kira-kira jalan nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Electronicization. Kali ini kita akan membahas mengenai komponen dioda. Asal-usul dioda. Dioda itu pertama kali ditemukan oleh Frederick Guthrie pada tahun 1873. Tapi yang memperkenalkannya adalah William Henry Eccles tahun 1919. Kata dibacanya apa nih? William Henry Eccles atau Henry. Kalau orang Prancis biasanya Henry. Kata dioda berasal dari kata di yang artinya dua dan ode yang artinya jalur atau kaki. Karena dioda itu dua kaki. Nah, si Frederick Guthrie ini dulu yang pertama kali itu dia masih diodanya tabung hampa, ya berbentuk seperti begini. Nah, ini yang foto yang paling bawah itu yang diodanya yang dua kaki, yang lainnya itu yang ada pentode, triode, dan teman-temannya. Si tabung hampa ini punya kelemahan sekaligus keunggulan juga, yaitu dia tahan panas, tapi dia mengeluarkan panasnya cukup lumayan ikut mengganggu gitu. Belum lagi dia harus kerja pada tegangan tinggi di atas 100 volt. Jadi orang yang mengerjakannya itu dia harus ada resiko dia kena strom. Nah, untuk itu para ahli mereka mencoba mencari solusi bagaimana menggantikan tabung hampa ini. Akhirnya mereka akan membuatnya dari bahan yang namanya semikonduktor. Bahannya apa aja tuh semikonduktor itu? Yang umum dipakai itu pertama itu silikon, 2 germanium, 3 gallium arsenida. Yang paling banyak itu silikon dan germanium. Kalau gallium arsenida itu dipakai dalam LED. Nah, apa itu semikonduktor? Semi itu kalau diarti bahasakan itu setengah atau bisa juga tidak lengkap. Contohnya semi permanen, semi otomatis, dan lain sebagainya. Konduktor itu artinya penghantar. Nah, kenapa disebut setengah penghantar? Kita lihat di sini di tabel hambatan jenis. Untuk hambatan yang nilainya kecil seperti perak, tembaga, aluminium, emas, dan platina, itu mereka bagus untuk konduktor. Dan sebaliknya, yang seperti kuarsa, mika, kaca, karet, kayu, itu bagus sebagai isolator. Nah, si silikon dan germanium ini ada di tengah-tengah. Kalau dipakai isolator, dia masih tembus. Dipakai konduktor, jelek. Karena banyak hambatannya. Akhirnya para ahli mereka mau dibuat biar sebagai bahan untuk menggantikan tabung hampa. Nah, kita lihat di tabel periode kimia, unsur kimia. Silikon dan germanium ini ada di golongan 4A. Artinya dia mempunyai 4 elektron terluarnya atau 4 ikatan kovalen kalau dalam istilah pelajaran kimia. Bagaimana itu bentuknya? Kita lihat. Kalau atom silikon murni, dia akan mempunyai 4 kaki atau 4 tangan. Nah, kalau di alam itu kan atom itu tidak sendirian, dia membentuk senyawa, artinya dia ada teman-temannya. Nah, seperti ini.
Ini ke kanan masih ada, ke kiri masih ada, ke atas masih ada, ke bawah masih ada. Cuman saya bikin modeling seperti ini aja yang disederhanakan. Nah, dalam bentuk atom murni ini, silikon ini dia sifatnya sebagai semikonduktor. Seperti yang tadi bilang itu yang nol, dia sebagai konduktor jelek, sebagai isolator juga masih tembus. Lalu bagaimana caranya supaya dia bisa dimanfaatkan? Nah, para ahli itu mereka merekayasa bagaimana kalau si silikon ini dicampur dengan unsur lain. Nah, salah satu unsurnya misalnya dengan boron. Boron ini kalau kita lihat di tabel, dia ada di golongan 3A. Sebelah kiri tetangganya. Golongan 3A dia otomatis hanya punya 3 elektron terluar atau 3 ikatan kovalen. 1, 2, 3. Nah, otomatis ada satu atom silikon yang dia tidak kebagian. Makanya dia dalam status kekosongan. Nah, karena kekurangan elektron ini, maka si unsur ini bersifat bermuatan positif. Karena elektron itu muatannya negatif. Kalau kelebihan elektron akan bermuatan negatif, kalau kekurangan elektron akan bermuatan positif. Maka ini disebut semikonduktor tipe P. Nah, kita balik lagi ke unsur yang tadi. Kali ini kita akan dibuat bagaimana kalau diisi dengan atom fosfor ya. Bahasa Inggrisnya. Karena bahasa Inggris dalam bahasa Inggris itu fosfor itu tulisnya pH. Jadi kebalikan kemarin Sunda. Kalau F dibaca P, kalau bahasa Inggris P dibaca F. Nah, fosfor ini dia ada di golongan 5A. Otomatis dia punya 5 elektron terluar. 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena kelebihan 1 elektron, otomatis si unsur senyawa ini dia bermuatan negatif. Maka dia disebut semikonduktor tipe N. Nah, sekarang bagaimana kalau kedua-duanya digabung? Jadi yang satu kelebihan, yang satu kekurangan. Klop kan? Maka jadilah itu namanya dioda. Yang tipe P, yang kelebihan, yang kekurangan elektron. Yang tipe N, yang kelebihan elektron. Nah, yang tipe P ini disebut anoda. Yang tipe N ini disebut katoda. Nah, dalam penulisan atau penggambarannya simbolnya seperti ini. Baik yang diarsir maupun yang tidak diarsir itu sama saja. Nah, sekarang bagaimana karakteristik dioda? Jika dioda disambung dengan satu sumber tenaga, misalnya baterai, kalau anoda sambung ke positif, katoda sambung ke negatif. Nah, sini otomatis akan mengalir suatu arus listrik. Nah, bagaimana karakteristiknya? Kalau kita lihat ada kita grafik, ada yang ke atasnya arus, yang horizontalnya tegangan, maka grafiknya akan seperti ini. Jadi si arus ini akan mengalir melewati dioda jika ada
tegangan yang melampaui si tegangan kerjanya si dioda tersebut, yaitu untuk khusus silikon tegangan kerjanya 0,7. Jadi kalau si dioda silikon ini dikasih tegangan hanya 0,5 volt, maka arusnya nggak akan bisa mengalir. Tapi sebaliknya, kalau misalkan dikasih nggak usah besar-besar, misalkan 10 volt, 5 volt, maka dia akan mengalir, tapi tegangannya sudah dikurangi oleh tegangan kerja si dioda. Kalau 10 volt dikurangi 0,7, itu nggak akan pengaruh, hanya dapatnya masih 9,3. Tapi kalau tegangannya 1 volt, nah dia akan yang sisanya di bebannya itu hanya 0,3. Ini yang harus diperhitungkan pada saat merangkai rangkaian. Nah, sekarang bagaimana kalau dioda dipasang terbalik seperti ini? Saya lihat di beberapa vlogger yang tentang elektronik, kalau dioda dibalik itu nggak akan jalan katanya. Nah, ini pernyataan ini kita lihat benar tidak. Jadi dioda ini kalau dipasang terbalik, dia akan tetap tembus, tapi pada tegangan yang disebut tegangan jatuh atau tegangan putus, breakdown-nya. Nah, jadi kalau digabung, karakteristik dioda ini akan seperti ini. Jadi kalau ada yang menyatakan kalau dioda dipasang terbalik tidak tembus, itu benar, tapi tidak sempurna karena ada kondisi dengan syarat kondisi masih dalam tegangan kerjanya atau belum mencapai tegangan tembus. Nah, yang ini disebut ini kondisi breakdown atau putus. Yang di sini masih kondisi tegangan arus mundur, yaitu yang tadi itu. Dia akan, kalau dipasang terbalik, dia nggak akan jalan arusnya. Nah, ini yang disebut tegangan kerja atau tegangan maju. Sekarang kita lihat macam-macam dioda. Yang pertama dioda tetap yang sudah tadi terang, yang sudah kita ambil contohnya. Kedua, ada namanya dioda Zener dengan lambang seperti ini. Yang ketiga, ada dioda jembatan atau biasa di pasaran itu namanya dioda kiprok atau dioda kiprok. Yang keempat, ada namanya LED. Itu dioda yang mengeluarkan cahaya. Yang kelima ada fotodioda, yaitu semacam LDR, tapi dia dalam kondisi sebagai dioda dengan lambang seperti ini, kebalikan dari LED. Terus ada juga yang namanya dioda Schottky. Dioda ini sama dengan dioda tetap, tapi dia punya kelebihan, dia switching biasanya cepat, makanya biasa dipakai untuk rangkaian switching yang cepat, misalkan PWM. Terakhir ada yang namanya dioda varaktor. Dioda varaktor ini dioda, tapi dia ujungnya itu dia ada simbol kapasitor. Kita lihat macam-macam dioda. Bentuknya dioda biasa seperti ini. Lalu dioda Zener bentuknya juga hampir sama dengan dioda biasa. Hanya saja biasanya beda di tulisannya. Terus untuk dioda jembatan ini dia 4 kaki. Terus LED ya, ini yang membedakan dengan dioda yang lain karena dia mengeluarkan cahaya. Terus untuk fotodioda
bentuknya ada yang seperti LED ini. Terus dioda Schottky bentuknya hampir mirip transistor, cuma dia hanya 2 kaki. Tapi ada juga yang berbentuk mirip dioda silikon biasa. Lalu dioda fraktor bentuknya hampir mirip transistor. Nah, sekarang kita lihat fungsinya. Dioda tetap itu berfungsi sebagai penyarah gelombang atau yang merubah gelombang AC menjadi DC. Bisa juga dia sebagai pemotong sinyal. Yaitu untuk yang kalau sinyal DC AC dirubah menjadi DC sebagai clipper juga. Dan sebagai clamper. Clamper itu artinya dia sebagai offset. Jadi kalau misalkan ngisi tegangan AC tapi dia ada bukan di garis 0, misalkan dia ada di atas, nah itu pakai namanya dia pakai clamper. Lalu dioda Zener fungsinya untuk menstabilkan tegangan DC. Makanya nanti kalau misalkan kita praktek dioda Zener ini dipasang terbalik. Nah, untuk dioda jembatan ini sama dengan fungsinya dengan dioda tetap, tapi dia penyarah penuh. LED biasanya sebagai sumber cahaya atau sumber indikator, tapi sekarang banyak sudah dikembangkan sebagai untuk layar televisi, layar handphone juga. Nah, fotodioda biasanya sebagai sensor cahaya. Lalu dioda Schottky, dioda yang biasanya untuk rangkaian kecepatan tinggi, bisa juga untuk radio frekuensi. Dan terakhir dioda paraktor, biasanya digunakan untuk sebagai kapasitor yang dikendalikan oleh tegangan, misalkan dengan VCO, voltage control oscillator. Ya, terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Apabila Anda menyukainya, silakan like, share, dan subscribe. Apabila tidak menyukai, silakan dislike. Lalu jangan lupa komen juga apa yang suka dan tidak sukanya. Atas segala kekurangannya, kami mohon minta maaf. Sampai ketemu di video berikutnya.